Mereka yang ditargetkan tidak menduga jika dirinya akan dicekik dengan sapu tangan atau dijerat. Eksekusi itu dilakukan dengan cepat dan tenang, tidak meninggalkan darah dan tidak memerlukan senjata khusus. Thugs adalah geng pembunuh profesional yang terorganisir. Tidak jarang mereka digambarkan sebagai mafia pertama di dunia. Beroperasi dari abad ke-13 hingga ke-19 di India. Kata Thug berasal dari bahasa Sanskerta, Thug, yang berarti penipu. 6 abad mendatangkan malapetaka di India. Thugs membunuh demi Dewi Kali. Thugs terkenal karena pembunuhan ritualistik yang dilakukan atas nama Dewi Hindu Kali sebagai perwujudan dari Dewi Siwa Parwati. Kali sering digambarkan dengan rupa yang menyeramkan. Dia berkulit hitam dan berwajah mengerikan dengan lidah menjulur. Wajah atau tubuhnya sering digambarkan berlumuran darah. Dewi Kali mengenakan kalung tengkorak ular di leher atau di kaki. Di masa pendudukan Inggris, kultus ini masih beroperasi. Maka kata Thug yang artinya penjahat dimasukkan ke dalam bahasa Inggris. Untuk melaksanakan tujuannya, Thugs bergabung dengan para pengembara. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, Thugs akan membunuh pengembara itu. Ini biasanya dilakukan dengan mencekik menggunakan sapu tangan atau tali. Dengan menggunakan metode cepat dan tenang ini, prosesnya tidak meninggalkan darah. Thugs juga tidak memerlukan senjata khusus, kecuali tali atau sapu tangan. Mereka kemudian akan merampok korbannya dan menguburnya dengan hati-hati. Operasinya melibatkan kerjasama tim dan koordinasi tingkat tinggi, baik selama penyusupan dan penyergapan. Setiap anggota geng memiliki fungsi khusus. Ada yang memikat pengembara dengan kata-kata menawan, bertindak sebagai pengintai, serta mengambil peran sebagai pembunuh. Beberapa perkiraan mengklaim bahwa Thugs bertanggung jawab atas sekitar 2 juta kematian. Namun tidak ada sumber yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasi kapan Thugs pertama kali beroperasi. History of Firuz Shah karya Ziauddin Barani merupakan catatan pertama yang diketahui menyebutkan tentang Thugs. Catatan itu muncul di tahun 1356. Sebagian anggota Thugs Hindu menyembah Dewi Kehancuran dan Pembaruan Kali. Penyembahan inilah yang membentuk dasar dari tindakan mereka. Kelompok ini percaya bahwa mereka membantu Kali menjaga keseimbangan duniawi yang baik dan yang jahat. Semua anggotanya mempercayai tahayul dan menjalankan ritual tertentu. Semua ini membuat geng tersebut dianggap sebagai suatu sekte. Mereka memiliki jargon rahasia yang disebut ramasi. Thugs memiliki tanda-tanda tertentu yang hanya dikenali oleh anggotanya. Ini membuat mereka saling mengenali bahkan di tempat terpencil sekalipun di India. Thugs juga terikat oleh seperangkat aturan, seperti larangan mencuri milik seseorang tanpa membunuhnya sesuai dengan ritual terlebih dahulu. Kasta Rahmana tidak dibunuh karena kemurniannya. Dan membunuh orang sakit dianggap sebagai pengorbanan yang tidak layak. Bagi para wanita, mereka beruntung karena Thugs tidak membunuh wanita karena dianggap penjelmaan Kali. Keanggotaan dalam persaudaraan Thugs seringkali melalui garis keturunan, diturunkan dari ayah ke anak. Selain itu, ada juga yang dilatih oleh seorang guru. Ini mirip dengan anggota magang. Mereka mencoba untuk menyelaraskan diri dengan Thugs lain dengan harapan direkrut. Terkadang anak-anak musafir yang terbunuh kemudian dipersiapkan untuk menjadi Thugs. Pasalnya, kehadiran anak-anak membantu menghilangkan kecurigaan pada kelompok ini saat akan melancarkan aksinya. Saat pendudukan Inggris, Thugs akhirnya ditekan oleh penguasa Inggris di India pada tahun 1830-an. Pemerintah Inggris melakukan pelaksanaan tindakan penekanan Thugs dan dacoity. Undang-undang itu menetapkan bahwa Thugs yang ada di dalam atau di luar wilayah East Indian Company akan dihukum. Hukuman itu berupa penjara seumur hidup dengan kerja paksa. Sejumlah strategi diterapkan untuk membantu keberhasilan undang-undang baru. Ini termasuk insentif bagi anggota Thugs untuk menyerahkan rekan-rekannya. Pemerintah juga menyebarluaskan informasi tentang Thugs untuk mendidik dan memperingatkan masyarakat dan pengembara. Behram, penjahat dari India, memegang rekor sebagai pembunuh paling produktif. Sebagai pemimpin sekte Thugs di distrik South India,
Dia mencekik sedikitnya 931 korban. Ini dilakukan antara tahun 1790 dan 1840. Setelah penangkapannya pada tahun 1840, Behram dan keluarganya dieksekusi di Jabalpur. Setelah setidaknya 6 abad mendatangkan malapetaka di seluruh India, hari-hari Tugi berakhir. Saat ini reputasinya tetap hidup dalam nama mereka. Nama kelompok ini kemudian jadi istilah yang digunakan untuk merujuk pada penjahat muda yang agresif dan kejam. Terima kasih telah menikmati video ini. Subscribe Anda adalah apresiasi yang sangat berharga.